Ya. Ini sebetulnya ini pengalaman pribadi di Ustaz. Kalau kita lagi sholat nih, kalau saya lagi sholat, awalnya berusaha untuk kusukan, sungguh-sungguh gitu. Tiba-tiba pas kita lagi mulai Allahu Akbar gitu, masuk rakaat pertama, segala macam tuh kepikiran tuh. Cross tuh kan, ya mikirin ini lah, ada meeting lah, janji lah, terus kadang-kadang sampai enggak kita pikir sebel sama orang termasuk gitu kan, atau ada sesuatu yang membuat kita kecewa, keinget tuh dalam sholat tuh. Seringkali seperti itu. Itu umum terjadi Kas di setiap orang yang seperti itu, atau memang karena memang kita itu masuk digoda oleh setan atau apa? Gimana tuh seharusnya? Ya, jadi dulu di zaman Rasul itu sahabat Nabi Muhammad itu namanya Utsman bin Abil Ash. Dia itu pernah datang menjumpai Rasulullah, terus ditanya sama sahabat ini, "Ya Rasul, aku setiap sholat itu kok aku selalu kepikiran hal-hal yang lain ya. Itu kenapa ya?" Terus Rasul menjawab, "Sesungguhnya ketika kamu sholat itu ada syaitan yang bernama khanzab ataupun khinzab." Khinzab atau khanzab. Bukan gitu. hands up, bukan. Bukan hands up. Bukan hands up. Jadi khanzab, nama jinnya itu adalah khanzab ataupun khinzab. Keren banget tuh nama jinnya. Iya, makanya bagaimana caranya untuk supaya kita itu tetap fokus, bagaimana caranya Rasul udah bilang itu, kalau kamu diganggu dengan setan khanzab, itu kamu bisa membacakan auzubillahi minasyaitonirrajim dan kita meludah secara isyarat. 3 kali. Tuh gitu. Udah selesai. Tapi bener nggak setan itu makin aktif kalau kita makin taat? Oh, betul dong. Tapi kan kita kalau dikejar setan, ngeliat setan itu kan maksudnya langsung sholat gitu lah biar dilindungi. Ini kok dia setannya bisa gangguin kita sholat, kan males banget ya sih. Berarti setannya beda-beda, bukan kayak kuntilanak gitu. Enggak. Banyak yang nonton film, makanya gitu. Jadi sebenarnya kuntilanak ada nggak, Ustaz? Tapi kan Ustaz katanya bulan Ramadan itu kan namanya setan-setan dikurung-kurung semua. Betul, Itu kok masih kalau bisa? setan-setan yang begini mah agak-agak Iya, kok masih bisa kita skip sholatnya gitu loh, karena lupa inilah segala macem lah gitu kan. Nabi Muhammad tuh pernah bilang bahwasannya sesungguhnya syaitan itu lemah. Syaitan itu lemah. Bahkan ketika kita masuk ke dalam rumah aja, ketika kita mengucapkan salam, assalamualaikum, atau ketika rumah itu lagi kosong, belum ada orangnya, kita ngucapin assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, setan-setan yang ada di dalam rumah itu akan berbisik dengan teman-temannya bahwasannya kita tidak ada tempat tidur di sini. Jadi apabila kalau misalnya kita merasakan yang namanya setan itu dekat kita atau apapun itu, banyak kok surat-surat yang memang bisa menjadi penangkal untuk kita terhindar dari bisikan-bisikan setan. Itu contohnya misalnya kayak ayat kursi, Anas, Allahu la ilaha. Wah, masya Allah, luar biasa. Udah itu depan doang, Tat. Coba terusin coba. Depan doang nih, biasa main pinggiran doang dia, Tat. Betul. Yang kedua itu ada yang namanya surat An-Nas. Qul a'udzu Binnas. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Pendek-pendek ya? Iya, itu bagian dari penangkal syaitan. Gitu. Jadi kan ini kita mau menyambut Lebaran ya Pak Ustadz ya. Nih kan saya belum punya suami Pak Ustadz ya. Tapi kalau nanti nih Secakep ini nih belum punya suami. La ilaha illallah. karena kan nikah tepat bukan nikah cepat. Betul. Nah, dia nunggu itu loh. Siapa namanya? Jeffrey siapa tuh? Jeffrey. Nggak mungkin Pak itu Mak. Lagi-lagi kayak nggak percaya. Enggak. Apa Jeffrey Pocong? Jadi kan ini kita mau menyambut Lebaran ya Pak Ustadz ya. Ada yang ikut ke keluarga suami dulu, ada yang ikut ke keluarga istri dulu. Nah itu tuh sebenarnya baiknya tuh kayak gimana sih Pak Ustadz gitu. Apakah kita harus ikut ke keluarga suami dulu? Nah gimana Pak Ustadz, mending kemana dulu? Jadi dalam Islam itu kita sebagai kaum wanita itu wajib mematuhi perintah dari suami. Gitu. Jadi wajib hukumnya untuk mematuhi perintah dari suami. Kalau suaminya kayak Firaun? Kalau misalnya wanita itu memang diwajibkan untuk mentaati suami. Kalau memang seperti itu keadaannya, yaitu butuhnya yang namanya
obrolan ataupun komunikasi terhadap suami istri tadi. Tapi nggak gitu. wajib sebenarnya. Nggak wajib sebenarnya Di Arab mis- nggak ada lah ya kayak gitu tuh. Iya, cuma di budaya Indonesia itu Pak ya. Budaya. Oh. Gitu, itu balik budaya lagi. gitu. Itu kebiasaan dan norma yang berlaku di kita. Iya, gitu. Saling bersilaturahmi Iya. kepada sesama, keluarga. Ya. Betul. Nah, dan juga kalau misalnya kita merujuk pada hadis, itu kan barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan diperpanjang umurnya, hendaklah ia bersilaturahmi. Rahmi. Gitu. Enak dimakan, Jadi kan? bagus banget kalau misalnya kita dalam hari raya yang Idul Fitri ini besok kan jadinya ya, insya Allah ya. Udah ini ya. Insya Allah. Hilalnya udah dapet keluar ya. Udah, insya Allah udah. Jadi besoknya kita Idul Fitri, kita sholat dulu, baru kita silaturahmi kepada keluarga-keluarga kita. Kalau misalnya tadi yang istri lebih dekat, ya kenapa harus ke suami yang lebih jauh bapaknya? Ya nggak apa-apa di situ Yang aja lebih dekat dulu aja. Iya, nggak apa-apa. Open house dulu dah ya, open house. Iya, sebaliknya. gitu. Tapi kalau minta THR sama suami boleh? Ya boleh dong. Oh, Masa boleh? nggak boleh? Boleh dong. Kalau sama suami orang nih nggak boleh. Ya boleh dong. Boleh dong, itu hakmu kalau misalnya Bapak kamu suka mau ngasih ya udah nggak THR apa-apa. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi nonton video ini juga jangan lupa kalau kalian besoknya sudah Idul Fitri, itu jangan lupa bersilaturahmi dengan tetangga, jangan lupa bersilaturahmi dengan saudara, sama ibu, sama ayah, jangan lupa sungkeman sama mereka gitu. Jadi jangan yang penting kita harus benar-benar ikhlas dan silaturahmi kepada sesama gitu. Karena ada perintahnya apa? Habib minallah dan habib minal. Hablum minallah dan hablum minan nas gitu. Urusan kita kepada Allah, urusan kita juga kepada manusia. Begitu. Harus jelas. Berasa tante besok mau lebaran nih kita. Iya, tiba-tiba besok mau Mana baju baju baru. Umi beli baju baru nggak? Kagak puasa mah nggak usah lebaran. Kami segenap kru dan keluarga Buka Puasa Dong mengucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat Lebaran.